Gini. Nggak usah setoran Iya. ya. Dari jam kita berdiri itu bisa jadi pembuktian. Dari jam kita berdiri. Atau gua lengkapi bahasa gua biar abang agak senang dikit ya kan. Kalau terbukti Nikita Mirzani melakukan setoran dengan cara menunjukkan jaksa itu mampu menunjukkan di mana lokasinya, Bro, di mana bro, jamnya, ini gue kasih tahu nih sama lu ya. ya Ini gua lengkap kasih tahu nih. berarti Nikita Mirzani berarti Di terlibat. saat lo Gitu berdiri aja. sekarang, Itu ya, lengkapnya kalau begitu. lo nggak ngapalin jam, ini di saat lo berdiri sekarang dan lo nggak ngapalin jam dan lokasi, terus tiba-tiba ada orang menuduh lo dakwaan bahwa lo ada di sana. Ya. Lanjut. Ya udah gitu Ngaco gitu nggak aja, Bang. begitu? Ngaco nggak Ya. begitu lo terima? Enggak dong, makanya kita Iya. kritik. Hal itu kita Yaudah. kritik. Oke, jadi gua mau statement aja, mau statement lagi yang lain aja, Bang. Gitu. Jangan lo bilang pokoknya terima duit. Kita lihat pembuktian, nggak begitu. Ya, Kita menganalisa, mengkritik apa yang salah, apa yang dan benar. Nikita Mirzani juga nggak pernah membantah kan dia tidak menerima uang itu. Itu juga masalahnya di situ, Bang. Itu kan sudah fakta, Bang. Itu fakta. Fakta. Udah selesai. Nikita Mirzani tidak pernah membantah uang itu. Apapun, Udah. kalau konstruksi hukumnya Jadi, sudah berantakan, iya, oke. Ya, tetap. Lu jangan asumsikan bahwa Ya, acak adut itu kan versi lebih, abang. lebih dari penjahat. Bang, acak adut itu versi abang, Bang. Itu aja. Sekarang kita hargai aja versi masing-masing. Gua hargai versi abang. Silahkan aja abang ngomong kayak gitu. Nggak boleh. Kalau gitu. salah kok kritik. Karena gini, Bang. Boleh abang kritik, boleh. Kalau orang boleh. salah nggak boleh dikritik. Itu Enggak, salah. gua nggak bilang nggak gitu. boleh kritik. Cuma Bukan. gua bilang Kita harus hargai terima gitu apa yang lo omongin. Kalau hargai salah, pendapat nggak masing-masing. Nggak, Nggak kita terima boleh. kritikannya, kita terima, tetapi tetap tidak bisa merubah keyakinan orang. Udah, kita hargai aja kritik orang masing-masing, kan Gimana nggak selesai. merubah keyakinan orang? Kan kita harus dirubah, bro. Kalau sudah salah. Karena gini, Bang, kita harus karena gini, rubah. abang kan bukan hakim masalahnya. Bukan masalah hakim. Itu. Konstruksi hukumnya memang harus seperti itu. Iya, Dari itu. mana titik poinnya, kemana iya, dia titik poinnya, iya. jam berapa. Betul. Itu konstruksi hukumnya, bukan hakim. Konstruksi hukum. Iya, itu kan masalahnya pendapat abang. Bukan pendapat semua begitu, bro. Nah, kalau misalnya itu salah, kalau misalnya itu salah dakwaannya, ya sudah, berarti Nikita Mirzani diuntungkan, kan logikanya begitu kan? Makanya gue Benar nggak? bilang sebelum ngomong gitu, kita tunggu entar tanggal 1. Sekarang gua ngomong nih. betul. Gua tadinya nggak mau ngomong nih, jujur. Ya nggak apa-apa. Dari SFC itulah ntar kita bisa sinkronkan. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas gua ini kalau terbukti semua ya. Ingat nih, kalau nggak terbukti Akan begitu, pasti akan begitu. Semua kalau terbukti semua ya. Betul. Harus bisa Maksud dibuktikan, gue Bang. begini, Harus bro. bisa Maksud gue dibuktikan. begini, kalau kita menganalisa dari sebuah kasus, kita harus analisa dulu poin per poinnya. Gue bilang memang benar di 369 pengancaman, benar. Pemerasan benar, tapi dengan ancaman. Pencemaran nama. Iya, Itu pencemaran dengan ancaman. Jadi itu terus memaksanya, kan ada memaksanya. Iya, memaksa. Memaksa meminta uang. Kalau memaksa itu 368 include. Ya, include nih. Tapi kalau 369 ayat 1 itu spesifik, bro. Iya. Jadi gini, Bang. 368 itu apa sih? Itu dengan ancaman pemerasan. Tapi kalau di 369 ancaman ayat 1, pencemaran, ancaman makanya akan dicemarkan nama bukan baiknya dengan memaksa untuk seperti meminta uang kan gitu, atau membuat utang atau menghapus piutang kan itu kan. Iya, sama bacaannya itu. di 368 juga seperti itu. Tapi poinnya kalau 368 itu pemerasan dengan pengancaman. Tapi kalau 369 dengan ancaman pencemaran nama baik. Ya. Itu spesifik. Kalau untuk pasal gua udah paham. Ya, jadi jaksa harus bisa membuktikan tuduhannya sesuai dengan pasal yang disangkakan. Makanya Kan gitu. tuntutannya 4 tahun. Kemarin digaungkan apa? Karena tuntutannya ada di atas 7 tahun. Makanya bisa TPPU. Gue tanya balik nih. Kalau tadinya awal 369, apakah TPPU-nya masuk? Enggak.
Ya kalau 369 nggak bisa dibuktikan ya nggak masuk lah Bukan, TPPU-nya. kemarin itu asumsinya nih, Gimana? asumsinya, kemarin tuh yang liar 368 hukumannya di atas 5 tahun. Terus? Makanya bisa dikaitkan dengan TPPU. Sekarang gue tanya, gue balikin nih. Karena hukumannya gue balikin. Sekarang 369 hukumannya 4 tahun. Ya, itu boleh juga tuh, betul juga tuh. Sekarang intinya kalau gue sih nggak mau lari dari dakwaan bang ya, karena dasar gue ngomong bicara dari dakwaan aja sudah. Kalau memang ini bisa dibuktikan, tapi gua menyesali juga bang, karena dari informasi dari dakwaan yang dibacakan jaksa ya, akhirnya ternyata gue tahu nih pada tanggal 27 Oktober itu ternyata RG menerima panggilan video dari Dr. Oki Pratama. Berarti Iya. kan berarti kan selama ini kita tahunya si Reza Gledis yang berusaha kan menghubungi mereka semua. Ternyata dari dakwaan ini kita jadi Kan gue tahu bilang bro, gitu dari loh. rekaman bocor bro. Kan Hmm. gue bilang dari rekaman bocor kan kita sudah bisa pahamin. Cuman masih kisi-kisi kan gitu nih. Ya, Dari jadi kan rekaman bocor ya. betul. Masih kisi-kisi. Makanya kita hanya bahas tentang masalah rekaman Nah, bocor. kalau gua nggak sepakat dengan Bang Delong untuk menyalahkan dokter, oh asli gua nggak sepakat karena gua punya dasar. Gue Gitu. bukan menyalahkan dokter O bro. Nggak, Maksud gue gini. abang udah nggak bisa menyalahkan dibilang. tadi. Harusnya Maksud dokter gua O gini, yang di penjara kata abang tadi ditangkap. Kan itu Gini, gua mau maksud sampaikan. gua kan karena Gua nggak sepakat. 369. Gini loh, maksud gue gini. Gara-gara 369 kan barang siapa? Iya, barang siapanya lengkap, bacanya lengkap bang. Iya, dengar dulu. Ah, Kan udah barang tadi. siapa? Yang melakukan pengancaman pencemaran nama baik kan gitu kan? Siapa Ya, orangnya? Apakah bukan. dokter O melakukan pengancaman pencemaran nama Bukan. baik? Kan nggak Bukan. mengancam dia. Bukan, Dia- dengerin dulu. Hmm. Barang siapa yang tujuannya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain? Ya, memaksa orang untuk memberikan barang kan gitu. Iya kan memaksa orang. Sekarang gue tanya. Nah sekarang ada nggak dia memaksa dokter O itu? Gua memaksa. Makanya kan dari rekaman nggak bocor, ada. bro, dari rekaman bocor. Ya sekarang kalau gua nggak hanya mau bicara rekaman bocor, juga bicara chat juga, bukti chat karena sudah sampai ke Ngerti, pengadilan. bro, tapi dari spesifik Gitu. Udah gini aja. dari rekaman bocor, gue selalu menganalisa Niki itu nggak ada berbicara. Ya, intinya. Iya, memang nggak ada Tapi yang kalau bilang. Mail, oke kita masih debatable. Ya, Kalau ingat nggak dulu gua nyalakan Mail. Dulu Iya, kan gue ingat. gua nyalakan Mail. Maksud Gitu. gue, Jangan-jangan maksud gue gini. Mail ini yang mandai-mandai gitu. Iya, makanya kan selalu kita bilang, apakah asistennya selalu bisa melakukan kesalahan? Sering, banyak kan kita bilang begitu. Banyak, Kayak Jangan-jangan kayak asistennya si Denis Caresta, si Cadel. Melakukan kesalahan kok. Tanpa betul. sepengetahuan si artisnya dia menjual produk sendiri. Gua waktu itu meyakini Nikita Mirzani ini bisa bebas asalkan dengan ada misalnya restoratif justice misalnya gitu kan. Gue meyakini nanti Mail lah yang harus dikenakan karena dia kan yang melakukan itu kan, sehingga uang itu terjadi. Kenapa? Karena Nikita Mirzani di rekaman itu sama sekali suaranya nggak ada, huruf A aja dia nggak ada ngomong kan gitu kan waktu itu kan. Nah, Dari analisa rekaman bocor ya. iya betul gitu. Lagi nih, buat teman-teman di bawah, kita itu menganalisa dari awal itu rekaman bocor. Adapun isi WA screenshotan itu lain cerita. Kan begitu. Nah, betul. Nah, Itu pun mesti dicek dulu keasliannya seperti Nah. apa. Kan begitu. betul. Nah, sekarang Tapi gini Bang. kalau rekaman bocor itu kan asli, memang Ya. itu tertuang. Di dakwaan pun begitu, kan begitu. Nah, sekarang gini aja, Bang. Karena sini sudah dibacakan di pengadilan dakwaannya, ya jadi kita sekarang jadi tahu nih bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WA akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gledis sebagai dokter. Ini kan pernyataan dari dakwaan. Nah, kalau ini benar, berarti ini baru kita ketahui, benar nggak? Kita baru ketahui ya. Nah, kalau misalnya ini dituduhkan, berarti ini harus dibuktikan. Nah, sekarang ketika kita mendiskusikan kasus ini, kita sekarang juga harus membahas apa yang didakwakan, biar enak gitu loh. Betul ya? Biar enak gitu loh. Makanya gue bilang, oke kita bahas dakwaan. Oke kita bahas. Maksud gue gini loh, jangan langsung kita mengasumsikan dia dari penjahat, nggak ke situ. Kita konstruksi hukumnya aja bro. Orang Nah, itu selalu
melakukan kesalahan pasti pernah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi janganlah kesalahan orang itu selalu kita judge. Itu nggak boleh. Ya ini kan tergantung bahasanya bang. Kalau terbukti, Bukan nggak gitu juga, Bol. Semua juga. kalau nggak terbukti bang, berarti harus bebas. Namanya harus dibersihkan. Itu kan poinnya. Kalau nggak terbukti, Tidak-tidaknya wajib. kita ngasih asumsi, kasih omongan ke orang-orang, Nah, Ben, biar next ke depannya jangan terjadi seperti itu lagi. Gitu Ya. loh. Jangan ujuk-ujuk orang langsung disalahin begini. Tapi Ya konstruksi sekarang hukumnya gini nggak bang, disalahkan orang itu kan bahasanya kan kalau bisa dibuktikan bang. Kalau nggak bisa dibuktikan ya nggak salah. inilah maksud Itu saya. aja. Maksud saya gini loh. Maksud saya gini. Ini kita pelajaran buat ke depan ya. Jadi jangan ujuk-ujuk orang disalahkan, tapi konstruksi hukumnya nggak jelas. Ya. Gitu. Jadi jangan Ya, ya, ujuk-ujuk. ya, ya, ya. Yang penting ini orang sudah narkoboy contohnya gitu, tapi konstruksi sekarang- hukumnya nggak dikasih tahu. Yaudah, gini gua juga pertanyaan sama bang. Kalau nanti jaksa membuktikan, misalnya ditransfer di bank ini melalui rekening ini, kalau misalnya ada, berarti gimana? Ya, gimana ada dakwaannya kagak ada? Gimana sih? Bukan di pembuktian nanti, pertanyaannya gitu. Kagak Kalau akan bisa dikeluarin pembuktian, bro. Kalau dakwaannya kalau bisa, kalau bisa Kalau nanti di dakwaannya di ada, nih ya, di dakwaannya ada, jelas didakwa dia ada di sini. Ini buktinya, ntar ditunjukin buktinya nih dia ada di sini jam segini. Ya, kalau misalnya nanti ada itu bisa dibuktikan. Ya Aduh. karena kan Itu gini masih debatable lagi, bro. Masih debatable, bener Ya. nggak itu? Ntar kan ngadu bukti lagi, dia ada di sini. ya bagaimana? gini, itu kan ada dokumen setoran tunai. Ya gitu kan Terus oleh kalau si Nikinya dibilang dia ada di sini, ini tiket pesawatnya ada. Nah, Mau gini ngomong bang, gimana kita? iya, jadi gini bang, kita normatif dulu ya, kita normatif. Kalau jaksa bisa menuduh ini, Namanya bukti itu ya penasihat abang hukum kan juga pasti abang punya kan asum, bukti. gini bang, sekarang kan abang berasumsi, gua juga mau beranalisis juga Bukan, dong. gua bukan mengasumsi. Lu kan tadi bilang kalau Analisis. jaksa bisa, enggak, lu kalau jaksa bisa ngeluarin bukti, dia ada store tunai, terus penasihat hukum ngasih unjuk bukti. Dia ada di Bukan sini. dia ada di sini. jaksa yang membuktikan, jaksa yang Gimana lu? membuktikan. Oke, nggak boleh bisa penasihat hukum bisa membuktikan. Gimana sih? Bukan, kalau jaksa ada temuan nih mengatakan Iya, tapi Nikita kan penasihat Mirzani. hukum juga membuktikan kliennya ada di Iya mana. silahkan. Sekarang gua mau fokus ke Lu bilang dakwaan aja. nggak bisa. Gini, Penasihat hukum- gua fokus ke Gimana sih? dakwaan, bang, yang ditulis oleh Ya, gua jaksa. fokus ke penasihat hukum juga kalau begitu. Oh, kalau kayak begitu berarti ya sudah nanti lanjutkan ke pembuktian, abang silakan Nah, aja maksud narasi. gue, kita jangan Gini, ngadu. abang, ini ibaratnya kayak kita, lu ibaratnya. sudah Ini sekarang Ini ini ibaratnya dulu. abang ini PH, gua ini ibaratnya jaksa nih sekarang nih seolah-olah ya kan? Kan seolah-olah kayak seperti itu kan? Enggak gitu. Maksud gua gini loh, kalau kita menganalisa suatu kasus, apalagi sudah disebutkan dia menyetor tunai. Ya. Tapi menyetor tunainya nggak dikasih tahu, harusnya Iya, itu iya. dulu kita analisa. Tapi bagi Kenapa? betul. Ya harusnya ya. Nah, itu. Oke. Karena dari Tetapi- situ akan timbul bukti kalau tapi dia itu keluarkan. ya, tapi bagi gua itu tidak akan gara-gara tidak dicantumkan itu tidak akan menghapuskan pidana ini semua. Itu aja gua mau sampaikan. Bisa, bro. Salah satu sudah Ya, bilang itu kan kata abang. Ya, nggak apa-apa, silakan aja bang menyampaikan itu. Bro, kan nih, kan netizen kenyataan yang nih, mendengar. kenyataan nih. Ini bukan Masa kata saya ya. hanya Ini gara-gara kenyataan. nggak menuliskan alamatnya Saya- di mana ditransfer terus kasus ini bisa gak batal kan nggak mungkin juga Iya, kalau menurut bisa, gua. bro. Bisa. Waduh. Abang jangan bikin Bisa, malu, bro. Bang. Nih, Ini banyak yang jangan menonton. bikin nih kenyataan nih ada nih. Nyata nih di Bekasi, pembegalan. Ya, yang dibegal itu ngebunuh pembegal. Ah, terus? Selesai itu kasusnya nggak ada lagi. Tadinya Iya, dia masuk nih. Iya Masuk kan lapas. iya tapi kan nggak sama dengan kasus ini beda. Ini kan karena Itulah ada maksud penulisan saya, di Dengar dakwaan dulu, makanya yang dengar dulu yang nih. dia nggak Nih, mencantumkan dengerin dulu di nih. mana alamat dia mengirim uang Dengar itu dulu. kan itu Makanya masalahnya. gua Terus bilang dengar dulu. gara-gara Kalau itu abang konstruksinya berpikir nggak jelas, kasus makanya ini gua bisa dengar batal. dulu. Ya nggak Kalau mungkin. konstruksinya nggak jelas, kalau konstruksinya nggak jelas, Dari ya, mana? Itu bisa masuk. Dengerin dulu nih. Ini kayak di Bekasi, pembegalan. Ini ada nih kasusnya viral. Ya ini kan cukup jelas ini Yang dakwaan ini. dibegal, dengar dulu yang si dibegal ngebunuh pembegal. Ya. Mm-mm. Yang dibegal masuk laporannya, masuk pidana. Masuk pidana nih. Mm-mm. Konstruksinya dibikin apa? Ya karena menusuk
membunuh, menghilangkan nyawa orang. Poinnya di situ dakwaannya. Tapi nggak dikasih tahu konstruksi hukumnya. Iya, ya gua Itu kenyataan loh, di Bekasi iya, loh. iya betul betul. Pokoknya kalau Akhirnya penasihat hukum, penasihat hukum membela dia Kalau- itu membunuh karena terdesak. iya Dan kalau alat ngebunuh itu pun alatnya si pembegal. ya itu kasusnya Itu lain maksud ya. gue, konstruksi hukumnya Ya, diperjelas. gua berpendapat itu kan beda kasus tuh. Gua juga nggak menguasai Sama, itu. bro. Yang penting konstruksi Ya. hukumnya jelas. Iya, Sama. iya harus. Kalau itu sepakat, gua sepakat. Ya harus jelas. Bagaimana Tapi orang bisa dituduh kalau konstruksi hukumnya loncat-loncat? ya, iya dia kan kalau ini sih nggak terlalu masalah menurut pendapat gua ya. Karena yang penting dia nanti akan buktikan itu nanti. Karena Dari kenapa? awal aja 368 loncat lari 369. Begitu Oh, kita kejar setoran tunai. itu nggak salah, itu nggak salah. 368 loncat ke 369 menurut gua itu tidak salah. Dari Itu mana? bukti jaksa profesional dan serius ingin menangani masalah ini. Lo baca Bukti. undang-undangnya, setiap Gini, berubahnya Bang. pasal atau penambahan pasal itu harus ada barang bukti baru, fakta terbaru. Oh iya. Iya, betul. Mana fakta terbarunya? Gua mau menyampaikan itu. Mana Ya, fakta terbarunya? intinya itu kan ranahnya kejaksaan, Bang, bukan ranah kita. Kita bukan penyidik. Di situ aja sudah loncat-loncat, bro. Nggak boleh, bro. Gini, Nggak enggak, boleh. itu pendapat Konstruksi apa? hukum aja Sekarang sudah ada intinya 368 menjadi 369. 368. Bang, Orang 368. di Polelong sampai 90 hari gara-gara 368. Begitu di Kejaksaan 369. Iya, Begitu tapi kita kejar barang buktinya, mana Ya. barang bukti baru atau fakta baru? Tidak ya, ada. bukan nggak bisa Abang kejar sekarang, itu hak di pengadilan, nggak bisa. Itu Ngapain masih Abang? bisa dikejar juga, bro. Enggak, Masih enggak. bisa.